welcome back to my YouTube channel with Lina. So, bagi kalian yang baru mampir di channel saya ini, boleh klik link di bawah sini supaya lebih kenal dengan saya. Dan yang belum subscribe YouTube saya ini, please dong subscribe dulu, boleh tekan subscribe di bawah sini supaya saya lebih semangat lagi untuk berkarya di YouTube, karena subscribe Anda sangat bermanfaat buat saya. Saya lebih semangat lagi update video-video terbaru dari saya. So, siang hari ini saya sudah tidak ada kerjaan lagi. Semua pekerjaan sudah selesai dan tadi saya baru siap edit video. Dan di sini saya mau sharing sedikit tentang perjalanan saya masuk Malaysia, dan saya juga mau jawab pandangan-pandangan atau pertanyaan-pertanyaan mak-mak rempong yang ada di luar sana. Oke, guys, di sini saya mau sharing sedikit bagaimana perjalanan saya masuk Malaysia dan bagaimana caranya masuk Malaysia. Sebab sampai hari ini masih banyak yang tanya saya, "Kak, bagaimana sih cara masuk Malaysia dan berapa lama sih baru dapat approve?" Oke, saya akan jawab. Sebenarnya di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana saya masuk Malaysia, tapi sampai sekarang pun masih ada yang tanya. Oke, sekali lagi saya akan jelaskan seperti apa. Dan ada juga yang bertanya, "Kak, berapa lama sih di Indonesia?" Oke, saya balik Indonesia itu bulan 7 tahun 2020 dan masuk Malaysia bulan 2 tahun 2021. Jadi saya di Indonesia itu sekitar kurang lebih 7 bulan saya di Indonesia. Dan ada yang bertanya, "Berapa lama sih dapat approve, Kak?" Saya dapat approve itu, saya memulai mohon My Travel Pass itu sekitar kurang lebih 4 bulan, dan saya memohon ada sekitar 8 kali memohon, tapi semuanya reject, dan puji Tuhan yang ke-9 kali saya dapat approve. Jadi saya memohon ke My Travel Pass itu sekitar 4 bulan. Saya 4 bulan memohon baru dapat approve. Tapi yang 3 bulannya saya mengurus semua surat-surat saya di kampung. Sebenarnya di sini tidak ada yang salah, saya pun tidak salah, pasangan saya pun tidak salah, tapi memang kebetulan pada saat itu belum rezeki kita untuk dapat surat jalan dari My Travel Pass. Tapi kita yang namanya manusia, emosi kadang-kadang kita tak bisa kontrol. Jadi kadang-kadang setiap kali saya dapat email dari My Travel Pass dan di sana ditulis reject, itu emosi terus naik. Sebab saya berpikir, kenapa begitu susah dapat surat jalan masuk Malaysia ini? Terus ada juga orang mengatakan seperti ini, kenapa dia belum balik lagi? Kenapa dia asik di kampung? Padahal mereka tidak tahu seperti apa susahnya saya untuk mendapatkan surat jalan itu. Saya 8 kali reject, baru ke-9 kali saya dapat approve. Puji Tuhan 9 kali saya dapat approve. Pikir seperti ini, Tuhan tidak akan menguji kita melebihi kekuatan kita, asal kita percaya, kita mau berusaha, kita percaya, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Yakin kita berusaha, kita berdoa, kita percaya, dengan keyakinan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. So, di sini saya mau bilang, kita jangan terlalu cepat untuk mengeluarkan perkataan-perkataan negatif tentang orang lain. Karena apa? Karena nanti di saat perkataan kita itu tidak sesuai, kita yang akan malu sendiri. Contoh seperti saya sendiri. Orang mak-mak rempong di luar sana sudah berpikiran negatif pada saya, sudah berkata,
pasangan dia sudah meninggalkan dia. Terus ada lagi yang berkata seperti ini, dia berantem ya sama pasangannya, dia gaduh ya sama pasangannya. Kenapa dia lama di kampung? Kenapa dia tidak balik Malaysia? Jadi saya mau katakan di sini kawan-kawan, jangan secepat itu kita terus berkata, melayangkan perkataan negatif kepada orang lain, karena nanti yang malu sendiri kita, karena tidak sesuai dengan perkataan kita. Kalau kita tahu sebenarnya seperti apa yang orang lain itu alami. Jadi di sini saya mau bilang, sebelum kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita ini, coba kita berpikir dulu, apakah nanti yang saya katakan itu tidak menyakitin orang lain, atau apakah yang saya katakan itu sesuai dengan kondisi yang dia alami. Jangan sampai perkataan yang saya keluarkan nanti malah membuat saya malu. Patutnya kita harus berpikir seperti itu dulu. Dan sekarang saya sangat bersyukur sekali, puji syukur saya sudah kembali lagi ke Malaysia, saya sudah masuk Malaysia lagi, dan semua hasilnya negatif. Selama saya karantina 10 hari, saya swab test 2 kali, saya hasilnya negatif. Saya bersyukur, puji Tuhan, saya diberi kesehatan dan boleh sampai balik ke rumah. Dan ini saya sudah hampir 1 minggu sudah berada di rumah, sudah siap karantina. Jadi di sini pun saya akan menyemangati kawan-kawan saya yang belum boleh masuk Malaysia, tetap semangat, tetap berusaha. Kalau di reject buat lagi, tetap semangat, berusaha, berdoa, dan jangan dengarkan perkataan-perkataan orang-orang negatif di luar sana yang mungkin sama, yang mengalami sama seperti saya. Mungkin ada juga yang berpikiran negatif tentang kawan-kawan kenapa lama di kampung, karena ada juga yang cerita ke saya dia pun mengalami hal seperti yang saya alami. Ya wajar sih kalau kita lama di kampung, mesti ada orang yang berpikiran negatif. Jadi di sini saya mau katakan kepada kawan-kawan yang sama halnya seperti saya, ada Mak Rempong yang berpikiran negatif tentang kawan-kawan yang belum masuk Malaysia, nggak usah dengarkan karena mereka tidak tahu proses kita seperti apa untuk masuk Malaysia. Tetap saja berjalan ke depan, tengok ke depan, berusaha untuk mendapatkan surat kelulusan, dan pada akhirnya nanti mereka yang akan malu sendiri sebab mereka sudah mengeluarkan perkataan yang tidak sesuai, mengeluarkan perkataan yang tidak benar. Jadi bagi kawan saya yang masih berada di Indonesia sana, tetap semangat. Jangan pikirkan orang lain, jangan dengarkan orang lain, jangan dengarkan yang orang lain yang berkata, yang berpikiran negatif lah tentang Anda, tentang kawan. Tapi dengarkanlah orang yang berpikiran positif, yang mendukung Anda, itu yang Anda dengarkan. Jangan dengarkan orang yang berpikiran negatif. Karena apa? Karena itu akan membuat kita down seperti yang saya alami. Tapi saya terus berpikir seperti ini, dia tidak tahu proses saya, buat apa saya galau, buat apa saya down. Jadi di video ini saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mak-mak Rempong kemari. Nah, sempat berpikiran negatif kepada saya selama saya di kampung. Di sini saya sudah, di video ini saya sudah jawablah kenapa saya boleh sampai lama di kampung, apa alasannya. Karena ya seperti itu, susah untuk mendapatkan surat jalan dari Travel Pass, bukan sebab yang lain-lain seperti yang mak-mak Rempong pikirkan, bukan. Tapi ya puji syukurlah sekarang sudah sampai di Malaysia, dan
Saya mau katakan kepada kawan-kawan saya yang ada di Indonesia yang belum mendapatkan approve dari My Travel Pass, saya mau bilang tetap semangat, tetap berusaha, karena tidak ada yang tak mungkin. Kalau kita mau berdoa, kita mau berusaha, kita akan mendapatkan hasilnya. Usaha tidak akan mengkhianati, karena kalau kita tetap berusaha, kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, seperti kita tanam jagung, tanam ubi. Contoh, pertama kali kita tanam mungkin dia tidak tumbuh, tapi kalau kita akan tanam lagi beberapa kali, dia mesti akan tumbuh. Seperti itu juga kita. Seperti itu juga kawan-kawan, kalau hari ini kita dapat reject, kita buat lagi. Hari ini reject lagi, kita buat lagi, dan sampai kita mendapatkan hasilnya. Seperti yang saya buat kemarin, saya sampai 8 kali reject, tapi saya terus buat lagi. Setiap kali di reject, saya terus buat, di reject saya buat, di reject saya buat sampai 8 kali, dan ke-9 kali puji syukur saya dapat surat kelulusan. Makanya saya mau bilang di sini, usaha tidak akan mengkhianati kita. Selagi kita mau berusaha, kita mau berdoa, kita mesti akan dapatkan hasilnya. Yakin dan percayalah. Yang penting kawan-kawan mau berusaha, tetap berdoa. Suatu saat doa Anda akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan sekian video saya dulu hari ini. Bagi yang kawan-kawan yang belum subscribe channel saya ini, tolong dong subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi untuk berkarya di YouTube. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Oke, bye bye. Thank you for watching. Shalom. God bless you.